Baik, selamat datang kepada seluruh peserta kelas Akademi Sejarah Hukum rangkaian pertama. Sebelum acara dimulai, di sini saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi sama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan bergabung ke dalam Zoom meeting pada waktu yang telah ditentukan dengan format nama, yaitu instansi underscore nama, contoh Unpad underscore Siva. Yang kedua, bagi peserta yang tidak memiliki kendala jaringan, diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, semua fitur audio wajib dinonaktifkan, kecuali dipersilakan oleh panitia. Yang keempat, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kelima, peserta wajib menjaga suasana yang kondusif dan nyaman. Yang keenam, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kelas akademik sejarah hukum sebagai pemberian syarat e-sertifikat. Yang terakhir, peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Baik, sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu guna kelancaran acara kita pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai kelas akademik sejarah hukum rangkaian pertama ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Rana Deviana selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara selama 2 jam ke depan. Maka izinkan saya menyapa teman-teman dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni FH Unpad, Ibu Dr. Wanudio Sulistiani SHMH LLM. Yang saya hormati pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dr. Indra Perwira SHMH. Yang saya hormati Ketua PITS FH Unpad yaitu Bang Mario Angkawijaya dan para peserta yang saya banggakan. Baik, langsung saja kita masuk pada rangkaian pertama, yaitu pemberian kata sambutan dari manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni FH Unpad, yaitu Ibu Dr. Wanudio Sulistiani SHMH LLM. Kepada Ibu Dr. Wanudio Sulistiani, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Natania. Mungkin saya menyapa Pak Indra dan Bu Agus Pratiwi ya terlebih dahulu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih sudah hadir Pak, berkenan memberikan pencerahan kepada mahasiswa terkait dengan hukum begitu ya Pak ya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Bu Tiwinya sudah ada atau belum? Nathan ya. Mohon maaf Ibu, untuk hari ini yang hadir yaitu Bapak Indra. Oke. Iya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Indra Perwira SHMH yang telah berkenan untuk mengisi kegiatan pada siang hari ini dari atau yang saya terima dari mahasiswa bahwa kegiatan pada siang hari ini akan banyak membahas mengenai apa itu hukum dan bagaimana hukum itu terbentuk. Saya rasa ini menjadi topik kajian yang sangat baik dan juga tepat diberikan oleh Pak Indra untuk memberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Semoga materi-materi yang diperoleh pada siang hari ini bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan para peserta yang hadir pada siang hari ini. Saya tidak akan berlama-lama, acara saya kembalikan kepada Natania. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Wanudio Sulistiani atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pemberian kata sambutan dari Project Officer Kelas Akademik Sejarah Hukum rangkaian pertama yaitu Dianggi Priya Rumaito Pane. Kepada Dianggi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Natania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Wanudio Sulistiani SHMH LLM. Yang saya hormati juga pembicara kita yang begitu hebat yaitu Bapak Dr. Indra Perwira SHMH. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk membagikan ilmunya di kelas akademik sejarah hukum rangkaian 1 ini. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya untuk keberlangsungan kegiatan ini.
Dan yang paling kami tunggu dan banggakan seluruh para peserta kelas akademik Sejarah Hukum Rangkaian 1. Harapan saya semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat seperti apa yang diharapkan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Natania. Baik, terima kasih banyak kepada Dianti atas sambutannya. Tibalah kita pada inti acara pada hari ini. Adapun tema kegiatan yang diangkat dalam kelas sejarah hukum hari ini adalah Preamble How Did the Law Exist, yang akan membahas mengenai pengenalan dan penjelasan secara umum mengenai ranah studi hukum, sejarah hukum. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Indra Perwira, SHMH. Halo, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya karena telah menyempatkan waktu istirahatnya untuk hadir kegiatan kita pada hari ini dengan berbagi ilmu bersama para peserta pada hari ini. Sebelum memasuki pemaparan materi, maka izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Indra. Baik, Bapak Dr. Indra Perwira, SHMH, merupakan dosen aktif di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, telah menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana hukum, magister ilmu hukum, dan program doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran. Selain menjadi aktif dosen, Pak Indra juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, panelis dalam seleksi terbuka pejabat pemerintahan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga beliau melakukan pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh Bapak Indra, diantaranya pembicara pada seminar mengenai Judicial Review Undang-Undang POS yang diselenggarakan oleh PT POS Indonesia tahun 2018, pembicara pada workshop Ketatanegaraan MPR mengenai perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR RI tahun 2018, pergeseran semua fungsi pembentukan undang-undang pada perubahan UUD 1945 pada Jurnal Majelis MPR RI edisi 7 tahun 2018, dan masih banyak lagi tentunya. Wah, bicara kita pada hari ini luar biasa ya teman-teman, dan pastinya mempunyai banyak pengalaman yang dapat kita jadikan inspirasi bagi kita semua. Dan saya yakin juga kita akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan baru dari Bapak Dr. Indra. Baik, selanjutnya untuk mengabadikan momen pada hari ini, maka izinkan kami untuk melakukan foto bersama. Kepada tim Medfo dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Sebelum memulai dokumentasi hari ini, diharapkan kepada para peserta untuk on-cam terlebih dahulu. Saya tunggu 1 menit. Baik, sepertinya sudah ada yang on-cam. Kepada tim Medfo boleh langsung melakukan dokumentasi langsung. Oke, di sini udah ada 2 slide ya. Mungkin kita mulai dulu dari slide yang pertama. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC.
Oke, terima kasih banyak untuk tim Medpo atas dokumentasinya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Indra untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Dr. Indra. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Ya, Dengar jelas, Bapak. baik. Saya menyapa dulu Bu Dr. Wanodio Sulistiani. Panggilan akrab saya ke beliau Bu Ninin sebetulnya. Iya, Pak. Ya, makasih nih. Ini pledge ini aktif sekali Bu ya. Iya, Pak. Dalam sebulan ini pun saya 2 kali diundang bicara. Jadi ya luar biasa lah. Mudah-mudahan kegiatan mereka makin intensif ya. Saya kira seperti ini bagus ya dan saya sangat mendukung. Ya, kedua saya menyapa seluruh peserta dari kampus manapun, nampaknya dari ujung Sumatera sana sampai ke timur juga ada ya, di utara pun ada, yang tidak ada di selatan karena di selatan pasti Nyeroro Kidul ikutan ya. Tapi ya terima kasih ya sudah bergabung di sini. Saya oleh panitia disodori sebuah pertanyaan menarik ya. How did the law exist? Nah, ini menarik sekali. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mestinya kita tanyakan dulu, what is the law? Hukum itu apa? Biasanya kita sudah belajar di PIH, nanti terakhir itu ditanyakan lagi, hukum itu apa? Dan kita nggak bisa menjawab. S2 juga sama, pertanyaan hukum itu apa? Ya jawabannya juga macam-macam. Karena memang apa seperti kata Immanuel Kant, noch suchen any Juristen, any definition begriffen von Recht. Jadi tidak ada satupun ahli yang bisa mendefinisikan secara memuaskan apakah hukum itu. Lalu kita bisa melihat hukum itu sebagai sebuah gejala normatif. Sebagai sebuah gejala normatif, maka hukum itu tidak lain daripada suatu sistem nilai. Pertanyaannya, toh kita ya sejak kita lahir sampai tua begini, kita memang hidup di lingkungan satu sistem nilai. Ya, ada sistem nilai yang bicara ini baik, itu buruk. Ya, ada yang berbicara nilai itu pantas, itu tercela. Ini beradab, itu biadab, ya. Ini sopan, itu kurang ajar, gitu. Ini haram, itu halal. Ini pahala, itu dosa. Jadi berbagai satu sistem nilai di antara kita. Itu sudah ada sejak manusia pertama hadir di dunia. Ya. Kita belajar dari perbuatan-perbuatan kita, dari pengalaman-pengalaman kita, terus kita memberikan nilai pada suatu perbuatan bahwa ini boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan. Jadi demikianlah sistem nilai itu berkembang dalam kehidupan masyarakat. Lalu pertanyaannya, ya kan kalau demikian, kenapa harus ada hukum di antara sistem nilai yang lain? Gitu. Toh, misalkan dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, itu sudah ada sejak Ten Commandments, 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa dalam Taurat. Ya. Jadi, kemudian dalam Zabur itu diulang kembali, dalam Injil juga disebutkan, bahkan dalam Al-Quran juga ditegaskan. Tetapi kenapa kita perlu suatu hukum ya, yang juga mengatur soal itu? Nah, mungkin saudara masih ingat dari Cicero yang mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Biasanya dosen di kelas PIH itu mencontohkan kisah Robinson Crusoe ya. Seorang yang terdampar di pulau, maka dia hidup sebatang kara di pulau itu, dia tidak ada hukum.
Tapi begitu beberapa waktu kemudian ada orang lain terdampar di pulau itu, maka disitulah lahir hukum. Pertanyaannya, apa betul demikian? Kira-kira menurut saudara, apa yang terjadi? Apakah mereka secara bersama-sama itu langsung membuat hukum atau bagaimana ceritanya? Ya, saya punya keyakinan dalam cerita itu yang muncul pertama adalah semacam kompetensi dalam merebut sumber daya, ya, resource di pulau yang terpencil itu, dan itu menimbulkan konflik. Maka Robinson Crusoe dan orang yang baru terdampar itu pasti berkelahi, ya. Nah, kalau siapa yang menang itu biasanya yang membuat aturan. Kamu harus begini, begini, begini. Ya, kan begitu ya. Kalau sama-sama kuat ya susah ya. Mungkin juga mereka baru membuat kesepakatan. Ya udahlah, gimana kalau kita. Nah, kalau kesepakatan yang nggak ditemui, mereka berantem lagi sampai ada yang kalah. Dan yang menang itu membuat aturan. Jadi yang muncul pertama, ada masyarakat itu bukan hukum, tetapi kekuasaan. Harus ada orang yang berkuasa di antara yang lain. Harus ada primus inter pares. Dan primus inter pares itulah yang membuat ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi seluruh lingkungannya, di mana di situ ada masyarakat. Oleh karena itu, Prof. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bagaimana dekatnya hubungan hukum dan kekuasaan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kan begitu ya beliau mengatakan. Jadi saudara, kalau demikian, apa bedanya sistem nilai hukum dengan sistem nilai sosial lainnya? Sistem nilai hukum itu selalu bergandengan dengan kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu diperlukan untuk memaksakan aturan hukum itu. Nah, inilah bedanya sistem nilai sosial itu dengan hukum. Misalkan kita contoh agama atau moral. Maka kepatuhan terhadap moral dan agama itu kan dari internal kita, ya. Kamu harus sholat, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Itu kan katanya, ya. Belum pernah ada orang yang ke neraka terus kembali lagi, oh iya benar, kan gitu ya. Jadi ini soal keimanan, ya, soal keyakinan. Kalau orangnya agak-agak ini ya mana? Nggak ada yang bisa memaksakan. Moral juga sama. Memang di moral ada sanksi sosial, digunjingkan orang, diomongkan orang, dikucilkan orang. Tapi buat orang-orang yang mukanya tebal, yang torek, kan nggak peduli itu ya. Sanksi sosial juga nggak ada manfaatnya. Nah, hukum itu dapat dipaksakan oleh siapa? Oleh kekuasaan. Nah, itu ya. Jadi, kenapa kita masih membutuhkan hukum padahal kita sudah hidup di lingkungan sistem norma atau nilai sosial yang ada? Satu, karena hukum itu dapat dipaksakan, ya. Hukum itu artinya dia tidak bisa lepas dari kekuasaan. Jadi dia memerlukan kekuasaan itu. Karena itu kalau kita jadi apa sebetulnya sih nilai hukum itu? Tadi kan ada yang nilai baik buruk. Hukum nggak bicara baik buruk. Bahkan ada bicara pantas, tercela, biadab. Hukum nggak bicara itu. Bahkan ada yang mengatakan hukum itu bicara salah atau benar. Tapi bukan salah benar menurut persepsi nilai-nilai lain, menurut hukum. Jadi bahasanya lawful atau unlawful. Dia benar menurut hukum atau salah menurut hukum. Cuma itu ya. Jadi salahnya jangan kita lihat dari perspektif moral. Benar menurut hukum atau salah menurut hukum. Jadi dalam bahasa Inggris, lawful sesuai dengan aturan hukum atau unlawful atau melanggar hukum. Itulah norma hukum. Nah, jadi itu. What
is the law. Ya, kita tahu bahwa hukum itu suatu sistem nilai yang dibentuk oleh kekuasaan. Nah, kalau begitu, apa isi dari norma hukum itu? Nah, kalau kita konsisten dengan pandangan itu, maka kita bisa merujuk dari John Austin, ya, seorang ahli positivis yang mengatakan bahwa hukum itu perintah penguasa. Kemudian dari Hans Kelsen kita dapat mendengar pendapatnya mengatakan bahwa hukum itu adalah kehendak negara. Kenapa? Dua-duanya bersama, karena negara adalah organisasi dari kekuasaan. Negaralah sebetulnya yang berkuasa. Karena itu hukum merupakan kehendak negara. Nah, ya. Jadi begitu. Kalau kita melihat hukum itu perintah penguasa atau kehendak negara, maka yang disebut dengan kaidah hukum itu sederhana. Isinya cuma 3 macam, yaitu perintah, larangan, atau dispensasi dari perintah dan larangan tersebut. Ingat ya, ada prinsip hukum umum yang mengatakan tiada hukum tanpa pengecualian. Jadi setiap perintah pun dalam kondisi-kondisi keadaan tertentu itu harus ada pengecualian. Sebab kalau hukum itu serampangan itu menjadi tidak adil gitu ya. Jadi kondisi-kondisi juga dipengaruhi. Nah, kira-kira itu ya kita sudah dapat. Oh, ini loh hukum. Hukum itu adalah kaitannya dengan kekuasaan, dibentuk oleh penguasa. Hakikatnya dia perintah penguasa. Tapi jangan juga diartikan hukum itu seenaknya dibuat penguasa sebagai sebuah perintah ya. Ini pernah kita diskusi begitu. Nah, ingat tesisnya Pak Mahfud MD ya, yang mengaitkan antara kekuasaan dan hukum. Dalam ilmu politik, hukum itu adalah produk politik. Kan begitu ya? Kalau saudara belajar ilmu politik. Maka Mahfud MD itu membuat tesis yang menarik. Di dalam rezim yang otoriter, maka produk hukumnya cenderung represif, menindas, gitu ya, sewenang-wenang. Tetapi dalam rezim politik yang demokratis, maka produk hukumnya cenderung responsif dan aspiratif. Nah, kita tentu berharap perintah penguasa atau kehendak negara itu yang responsif dan aspiratif. Sesuai dengan perkembangan konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, dan konsep demokrasi, maka kehendak negara itu tidak hanya semata-mata diterminkan sebagai kehendak dari penguasa, tetapi kehendak dari seluruh masyarakat. Bahkan dalam konsep demokrasi, di mana kita mengakui kedaulatan rakyat, maka hukum mestinya adalah kehendak rakyat, bukan kehendak negara. Kira-kira begitu ya perkembangannya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum modern, saya nggak akan terlalu jauh ke Hammurabi, kemana-mana ya, ke hukum alam, terlalu jauh. Kita bicara tentang sejarah hukum modern saja. Hukum modern kita itu pertama itu berasal dari sebuah negara kota kecil yang namanya Roma, ya, Rome, yang dibuat oleh Romus dan Romulus, ya, bersaudara itu mendirikan kota Roma. Nah, kota Roma itu kemudian berkembang sedemikian rupa sampai bisa menguasai separuh dunia. Ya. Hampir seluruh Eropa, Barat, Eropa Timur, dan Asia Tengah itu dikuasai oleh Roma. Gitu ya. Nah, karena demikian luas, maka Kaisar Roma itu menginginkan seluruh daerahnya supaya bisa dikontrol, itu melaksanakan hukum Roma. Karena itu tugas Kaisar itu membuat dekretum atau undang-undang
dan undang-undang itu diberlakukan di daerah teritorinya dimanapun itu berada. Ya, jadi di sanalah mulainya. Jadi fungsi Kaisar Roma itu membuat undang-undang, legislator. Jadi membuat, dan itu pertama tradisinya dituliskan di dalam sebuah media, ya entah dia kulit ya atau kertas atau apapun medianya, tetapi itu dituliskan. Nah, Anda bisa bayangkan sekian ratus tahun Roma menguasai hampir separuh dunia, dan akhirnya di masa Kaisar Justinianus itu ada inisiatif, karena mereka pusing sendiri saking banyaknya undang-undang yang dibuat Roma, mereka pusing juga gitu ya. Maka mereka melakukan suatu upaya pengumpulan, ya, penyusunan secara sistematis yang kita kenal dengan kodifikasi. Ya. Anda pasti masih mendengar ada Codex Justinianus, ya, itu Kaisar Justinianus melakukan itu. Jadi hukum-hukum publik, hukum sipil itu digabung dalam satu ya sini. Hukum dagang juga dikitabkan sama di dalam satu kitab undang-undang, ya, yang karena itu disebut dengan kodifikasi. Nah, sementara Roma berkuasa di beberapa daerah di sekitar Inggris, daerah Jermania, itu ada suku-suku nomad. Suku-suku nomaden yang belum punya kebudayaan tertulis. Mereka punya budaya lisan, gitu ya. Nah, mereka nggak punya hukum. Terus gimana ceritanya kalau ada konflik di antara anggota masyarakat? Mereka datang ke kepala suku, Pak, kami ada masalah, misalkan ini ya sengketa apalah, kambing saya diambil sama tetangga begitu. Mereka menghadap kepala suku, dan kepala suku itu kemudian memutuskan. Nah, putusan kepala suku itu jadi hukum. Ya. Nah, jadi dalam tradisi orang-orang bangsa-bangsa nomad di Eropa itu, kepala suku itu adalah hakim yang memutuskan perkara dan membuat hukum. Ya. Karena itu berbeda dengan tradisi Roma, di mana tradisinya legislator. Si kaisar itu membuat undang-undang, sementara di suku-suku nomad di Eropa itu, suku Germania, suku Vandal, suku Goth, ya. Anda pernah nonton film Viking? Nah, seru. Itu kan suku-suku nomad, ya, yang aturannya nggak ada, ya, cuma kepala sukunya. Nah, pada saat mereka membentuk kerajaan, menjadi membangun peradaban kerajaan, maka fungsi kepala suku itu diambil alih oleh raja. Sehingga raja aja tetap berfungsi sebagai hakim. Karena itu kita kenal judge made law. Ya. Pertama di Northumbria, Medisia, itu di Inggris, ya, itu muncul kerajaan-kerajaan awal dari suku-suku nomad itu. Kalau Anda baca kisah King Arthur and the Round Table Knight, Anda menarik, ya. Di sana mereka melepaskan diri dari Roma dan membentuk sebuah kerajaan modern, dan tradisi itu dipakai. Karena itu, di dalam sistem hukum, dalam bacaan sistem hukum, kita mengenal ada dua karakter sistem hukum, yaitu karakter Eropa kontinental yang bersumber dari tradisi Roma tadi, dan karakter dari Anglo-Saxon, ya, yang sumbernya dari suku-suku nomad tadi. Nah, di negara Anglo-Saxon ini kita wilayah Anglo-Saxon itu kita kenal sebagai case law. Jadi hukumnya baru muncul setelah ada kasus. Judge made law kita kenal juga sebagai istilah common law, ya. Sedangkan dalam civil law system atau dalam sistem dengan undang-undang. Jadi itu mulai ininya. Nah,
Tentu sejarahnya panjang, saya tidak bisa liput seluruhnya pada saat itu. Kemudian Anda tahu Eropa terjadi masa kegelapan, ya, the Dark Age, ya. Tahulah Anda ya, di mana kemudian tirani muncul, absolutisme muncul, dan baru muncul di zaman Renaissance, pengaruhnya dari pemikir-pemikir Islam itu kemudian dikembangkan pada masa Renaissance. Mereka baru tahu, oh dulu di Eropa itu zaman Yunani, Roma itu juga sudah bagus, ya, tidak begini ya. Pemerintahan tidak absolut, ada senat di Roma, di Yunani gitu, ada republik gitu ya. Loh. Nah, itu memunculkan pikiran-pikiran baru yang kita kenal, ya, ada semacam konstitusionalisme. Itu berkembang dengan konsep negara hukum, konsep hak azazi, dan konsep demokrasi. Nah, di masa modern itu ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Ya. Di Eropa pertama yang menyebut republik itu adalah Prancis. Jadi keluar dari tradisi monarki itu pertama. Nah, pada saat revolusi menang di Prancis, Napoleon itu tidak percaya sama hukum yang ada. Tidak percaya sama pengadilan. Kenapa? Karena pada masa Louis ke-14, saudara ingat istilah the king with the lion heart, ya. Raja berhati singa yang terkenal dengan perkataannya l'état est moi, negara adalah saya. Bayangin ya, semua isi negara termasuk orang adalah milik raja. Nah, pada masa awal-awal revolusi Prancis, setiap perlawanan terhadap raja itu pasti oleh pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Jadi, badan peradilan itu hanya menjalankan titah raja, bukan menegakkan hukum. Dia menjaga kepentingan raja. Karena itu, Napoleon tidak pernah percaya pada pengadilan. Nah, karena alasan itu, maka Napoleon membentuk yang disebut dengan Kode Cassation, lembaga kasasi, untuk mengawasi peradilan dan hakim-hakim semata-mata bekerja menegakkan hukum, tidak atas kepentingan-kepentingan raja. Ya, diperkuat dengan konsepnya Montesquieu trias politica. Peradilan itu harus terpisah dari eksekutif dan legislatif. Nah, untuk itu maka Napoleon mengambil hukum Roma itu, dia gabung dengan hukum adat Prancis. Ya, dia kumpulkan semua hukum adat Prancis, kemudian dia gabung dengan hukum Roma. Karena di Eropa itu semua berlaku hukum Roma ya, termasuk di Prancis kan waktu itu. Nah, dia kombinasikan, dan ini kita kenal dengan istilah Codex Napoleon. Ya, jadi kodifikasi yang dilakukan oleh Napoleon. Maka dengan kodifikasi ini, Napoleon mengatakan pada peradilan, kalian tidak bisa kemana-mana lagi. Hukumnya sudah jelas, sudah terkodifikasi, sumbernya sudah ada di tangan. Tugas Anda tinggal menerapkan hukum apa adanya. Pada masa itu terkenal istilah hakim adalah trompet undang-undang. Ya, dalam teori filsafat kita sebut sebagai ajaran legisme, di mana hakim itu semata-mata menjalankan undang-undang apa adanya. Nah, supaya hakim betul-betul menjalankan undang-undang apa adanya, kalau para pihak yang berperkara itu ragu pada kapasitas hakim, maka mereka bisa mengajukan ke lembaga kasasi. Jadi, mengajukan kasasi. Dan kasasi itu bukan peradilan ulang, tidak mengadili ulang, hanya memeriksa penerapan hukumnya. Sekiranya lembaga kasasi setuju dengan permohonan itu, maka kasasi diterima. Kalau tidak, kasasi ditolak. Sederhana ya. Nah,
Dari Prancis itu kan menjajah Belanda, hukumnya juga ditransfer ke Belanda ya. Waktu zaman Napoleon itu kan baru berhenti di Pulau Elba ya, di mana dia kalah karena dia menyerang Rusia di musim dingin ya, akhirnya dia kalah ya, dia dibuang ke Elba. Nah, hukumnya itu berlaku ya hampir ke semua daerah, Jerman, Belgia, Belanda, itu semua diikuti. Dan Belanda kemudian memberlakukan hukumnya berdasarkan asas konkordansi ke negara kolonial, termasuk di Indonesia. Sehingga bisa kita katakan alurnya, historicalnya, kita itu bersumber dari tradisi Eropa hukum, ya, tradisi Eropa kontinental, atau kita bersumber dari tradisi hukum Roma. Kita bersumber dari tradisi hukum sipil, gitu ya, Eropa. Itulah Indonesia. Nah, ini kisahnya ya. Nah, tetapi saudara masih ingat ya pada pasal 131 IS dan 163 di mana pemerintah kolonial itu membedakan 3 golongan penduduk ya. Ada golongan Eropa, Timur Asing, dan Inlander atau Bumi Putra. Nah, Bumi Putra itu diperlakukan hukum adat masing-masing. Kelihatannya, wah hebat ya, Belanda saja memberikan kesempatan kita untuk memperlakukan hukum adat. Ya, kelihatannya begitu, tapi itu bagian dari politik pembodohan ya, karena hukum adat tidak tertulis, jadi kita nggak perlu belajar huruf Latin ya, supaya kita tetap bodoh dan supaya lebih mudah dia nyaman menjajahnya, lebih jangka panjang. Itu kira-kira begitu. Nah, ini poin sampai di masa kolonial ya. Nah, jadi saudara, kalau kita tahu historicalnya tadi, maka Mahkamah Agung kita itu sebetulnya sumbernya adalah Mahkamah Agung Belanda, ya, dan merujuk juga pada Prancis. Nah, di Mahkamah Agung Belanda itu punya kewenangan sebagai lembaga kasasi. Mahkamah Agung Indonesia juga punya kewenangan sebagai lembaga kasasi. Maka, kalau ada pihak yang mengajukan kasasi, Mahkamah Agung itu cuma satu putusannya, menerima atau menolak. Pertanyaannya, beberapa waktu terakhir, itu banyak kasus di mana Mahkamah Agung mengubah putusan, bahkan memperberat putusan. Perkaranya Pak Artijo ya, Hakim Agungnya, misalkan di pengadilan negeri dihukum 6 tahun, oleh Pak Artijo dijadikan 10 tahun atau 15 tahun. Ini sebetulnya peradilan sesat, karena Mahkamah Agung bukan peradilan ulang. Bagaimana kita bisa menambah hukuman tanpa pemerintah memeriksa yudek faksinya? Salah benarnya. Ya, tetapi karena yang dihejer sama Pak Artijo itu adalah koruptor, ya kita senang aja diemnya, para ahlinya nggak komen ya, termasuk saya. Ya udahlah, biarin aja lah, mampus aja lo, kan begitu ya. Tapi sebetulnya itu salah kaprah, itu peradilan sesat gitu ya. Cuman senior saya Pak Prof Bagirmanan juga diem, masa saya juga ngomong, ya udahlah biarin aja toh gitu ya. Itu implikasinya. Nah, saudara, jadi tradisinya seperti yang diajarkan, saya kira di semua kampus, bahwa kita itu tradisi hukum Roma, tradisi civil law system atau Eropa kontinental. Nah, pada tahun 80-an sebetulnya itu terjadi convergent trend, kecenderungan bertaut dari dua sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental tadi. Di mana-mana, termasuk di Indonesia. Gitu ya. Jadi sudah mulai masuk. Contoh begini, saudara. Kalau Anda baca KUH Perdata, maka bicara tentang liability atau tanggung jawab, tanggung gugat, itu pasti yang dianut adalah liability based on fault. Ya, tiada tanggung jawab tanpa kesalahan. Begitu kan doktrin dari hukum Roma. Tiada tanggung jawab
tanpa kesalahan. Jadi kalau orang tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, pada era 80-an kita mulai memperkenalkan konsep dari Anglo-Saxon, yaitu strict liability. Tanggung jawab langsung atau tanggung jawab seketika. Tanggung jawab langsung seketika itu melihat impact. Bukan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat, tapi hanya melihat akibatnya saja. Ini sudah mulai masuk di undang-undang lingkungan, undang-undang apalagi tata ruang, undang-undang kehutanan, itu sudah mulai dimasukkan itu konsep strict liability, meskipun dibatasi untuk misalkan di lingkungan itu yang menyangkut B3, bahan atau limbah berbahaya beracun gitu ya, itu strict liability. Seperti kebakaran hutan itu nggak pakai liability based on fault, tetapi pakai strict liability. Nah, jadi sudah diadop lama ya. Kita juga sudah mulai mengadop berbagai subsistem dari Anglo-Saxon, bukan hanya itu ya, banyak hal ya, termasuk lembaga-lembaga. Masalahnya saudara, tradisi badan peradilan kita itu masih sepenuhnya tunduk pada civil law system. Jadi kalau kita substansi memasukkan tradisi Anglo-Saxon ke dalam sistem hukum kita, ditegakkan oleh peradilan yang masih pakai tradisi civil law, nggak nyambung. Nah, contoh dalam kasus kebakaran hutan, maka saya ditanya sama hakim, sama jaksanya, dadernya mana, saksinya mana yang melihat si pelaku membakar hutan itu. Waduh, celaka, di tengah hutan harus ada saksi. Buset, kan susah ya. Saya bilang gini, ini pakai strict liability. Strict liability itu nggak peduli. Kita lihat konsesi HPH-nya ini perusahaan apa. Jelas kan di peta satelit itu. Ini konsesi perusahaan A, ini perusahaan B. Nah, hotspot sumber api itu ada di lahan konsesi perusahaan A. Maka perusahaan A harus tanggung jawab. Wah, ini panjang, saudara. Meyakinkan jaksa, polisi soal itu panjang sekali, ya. Kenapa? Ini ada paradigma, soal paradigma yang berbeda antara sistem Anglo-Saxon dan sistem civil law. Ini soal cara berpikir orang Saxon sama orang-orang Eropa daratan. Gini contoh. Tiba-tiba saya terganggu dengan bau busuk dari rumah tetangga saya sebelah. Nggak bisa makan deh, baunya menyengat. Karena curiga jangan-jangan ada mayat di situ, saya lapor polisi ya. Ternyata diperiksa polisi, di loteng dia ada bangkai kucing. Maka polisi tanya, ini kucing siapa? Yang punya rumah nggak tahu, kami nggak pernah miara kucing. Di komplek itu nggak ada yang miara kucing, itu kucing tersesat, entah gimana, cari tempat mati sendiri. Bisa nggak diminta pertanggungjawaban yang punya rumah? Menurut civil law system. Nggak bisa. Karena dia tidak ada hubungan dengan akibat itu. Ya kucingnya masuk sendiri, nggak disuruh sama dia, dan juga dia nggak tahu ceritanya kucing itu siapa, dan memang terbukti mereka tidak melihara kucing, nggak ada hubungan. Nah, itu cara berpikir hukum Eropa kontinental. Tapi cara berpikir orang Anglo-Saxon, gue nggak peduli itu kucing masuk sendiri atau lu masukin, yang jelas dari rumah lu, gue udah terganggu dan 3 hari gue nggak makan. Sudah menderita. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Bisa dipahami nggak? Cara berpikir ya. Nah, ini juga mempengaruhi dalam konsep-konsep hukum mereka. Karena itulah mereka ada istilahnya strict liability. Nggak peduli sebabnya karena apa, yang jelas dari rumah Anda atau dari Anda sudah mengakibatkan terjadi begini. Anda harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ada convergent trend. Nah, balik lagi,
pada pertanyaan, how did the law exist? Nah, tadi balik lagi pada hukum dan kekuasaan. Baik di sistem Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, hukum itu memang selalu terkait dengan kekuasaan. Contohnya begini, undang-undang yang tidak dijalankan sama dengan tidak ada undang-undang. Setuju nggak? Iya kan, ya. Undang-undang yang tidak bisa dijalankan sama dengan tidak ada undang-undang. Atau dalam bahasa sosiologi hukum, undang-undang yang tidak efektif itu sama dengan tidak ada undang-undang. Dan lebih celaka lagi di situ, ya, kewibawaan hukum bisa menjadi jatuh. Karena itu, saudara, saya selalu mengingatkan para legislator, kalau membuat undang-undang itu, perhatikan 3 asas, ini UNPAD ini, teori ajaran UNPAD ini. Asas kejelasan tujuan, undang-undang itu dibuat untuk apa? Kedua, asas kejelasan rumusan. Jadi rumusannya mesti jelas, jangan multitafsir, jangan saling bertentangan dengan undang-undang lain. Yang ketiga itu asas dapat dijalankan. Ini yang jarang diperhatikan. Tahu nggak maksudnya asas dapat dijalankan? Jadi kalau kita membuat sebuah norma, maka kita harus paham ada beberapa prekondisi yang harus disediakan jika norma itu bisa dijalankan atau bisa ditegakkan. Tanpa kondisi-kondisi itu, maka norma itu nggak bisa dijalankan. Contoh begini, Anda membuat aturan dilarang membuat sampah tidak pada tempatnya. Oke, itu sebuah norma kan? Kalau membuang sembarangan dihukum. Tetapi pemerintah, Anda sebagai pemerintah, tidak menyediakan tempat sampah. Di satu RW di Kota Bandung tidak ada TPS. Lalu kemana rakyat buang? Ya ke selokan. Gitu loh. Jadi kalau membuat norma itu harus dihitung juga berapa TPS yang harus dibangun di Kota Bandung, berapa truk sampah yang harus disediakan, berapa kosnya. Itulah yang disebutkan asas dapat dijalankan. Nah, tanpa itu, maka law tidak akan eksis. Undang-undang sampah yang saya ikut bikin dulu, sekarang jadi sampah beneran. Karena nggak pernah dijalankan. Ya, TPA itu kita ubah namanya, tempat pengolahan akhir. Bukan tempat pembuangan akhir. Tapi sampai sekarang, TPA itu tetap tempat pembuangan akhir. Artinya itu undang-undang sampah beneran. Nggak pernah dijalankan. Dulu saya debat sampai jam 1 malam. Nggak butuh deh kita undang-undang ini mah ada yang lebih urgen ya. Tapi kadang-kadang ya sebagai suatu tuntutan ya gaya gitu kan ya. Kita punya undang-undang sampah gitu ya. Luar biasa. Tuh, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita bicara pertanyaan itu, how did the law exist? Itu pertanyaan justru itu pada saat hukum itu ditegakkan. Dia eksis itu pada saat ditegakkan. Pada saat tidak dapat ditegakkan, maka tidak. Kedua, artinya untuk itu tetap harus ada hadir. Bukan hanya kekuasaan, tetapi infrastruktur yang menunjang agar kaidah-kaidah itu dapat dijalankan. Karena itu, Prof. Mokhtar memberikan definisi hukum itu luas. Tidak hanya kaidah dan asas, tapi termasuk juga proses. Serta lembaga-lembaganya yang memungkinkan asas dan kaidah itu terwujud dalam kenyataan. Kan begitu ya? Kayaknya pengantarnya cukup panjang ya. Kita lebih baik memberikan waktu lebih banyak pada ruang diskusi. Ini sebagai pemancing saja ya, barusan itu. Saya kembalikan pada Natania ya. Saya kira ini saatnya kita berdialog, berinteraktif. Silahkan. Terima kasih banyak atas sharing dan pemberian materinya yang sangat komprehensif. Tentunya dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru nih bagi kita semua, terutama sebagai mahasiswa.